Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraha bi dukhuli Ramadan haramallahu jazadahu 'ala niran. Yang saya hormati para hadirin, para undangan yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka bersama-sama keluarga muslim seiman seagama. Mudah-mudahan kehadiran kita semua diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam marilah kita berdoa semoga Allah limpahkan kepada hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang ini, zaman kebodohan sampai kepada zaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa kita rasakan pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pada siang hari ini kami mengundang Bapak Ibu, terutama yang pertama adalah sebagai sarana silaturahmi menjelang sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, man faraha bi dukhuli Ramadan haramallahu jazadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira, senang karena akan datangnya bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya masuk terjilat, bahkan terkena, tercepreti oleh panasnya api neraka. Insya Allah dengan kita senang berbahagia bahwa sebentar lagi akan datang bulan puasa, kita akan dibebaskan dari dahsyatnya panasnya siksa api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sedikit saya bercerita yang dikisahkan dalam satu kitab Mau'izatul Hasanah, bahwa pada suatu hari di zaman Rasulullah, zaman sahabat, itu ada orang yang menjelang bulan puasa, itu mereka merasa senang, merasa bahagia, sehingga pada hari itu anaknya dibawa ke pasar. Kemudian di pasar dibelikan baju yang bagus, dibelikan peci, dibelikan koko, dibelikan sarung. Tujuannya supaya anaknya nanti ikut bersama-sama teman-temannya, ikut melaksanakan ibadah taraweh di musola atau di masjid. Namun kehendak berbicara lain, saudara, ketika Ramadan itu belum sampai, gitu, bapak ini sampai kepada ajalnya sehingga dia meninggal dunia. Pada suatu hari di bulan puasa, ada salah satu sahabat bermimpi bahwa seorang hamba yang namanya Fulan itu sedang
duduk di atas singgasana surga. Dengan adanya kisah ini, akhirnya ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa man faroha, siapa yang merasa senang bidukhuli Ramadan, dengan akan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jazadahu ala niran, Allah akan membebaskan orang tersebut dari panasnya api neraka. Sehingga Bapak dan Ibu, kami undang di sini adalah sebagai bentuk saya dan keluarga saya merasa senang akan hadirnya bulan Ramadan, dan menjelang akan hadirnya bulan Ramadan kami mengundang Bapak Ibu sebagai sarana silaturahmi. Jadi yang pertama, saya dan keluarga besar saya sebelum menjelang bulan Ramadan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kalau sekiranya pada waktu-waktu yang lalu saya dan keluarga saya ada kesalahan, ada kekhilafan, karena makhluk sifat manusia itu adalah tempatnya salah. Dan saya mungkin memang tidak begitu mengenal ya Bapak sebagian, ya karena maaf saya itu memang orangnya nggak pernah di rumah, berangkat pagi pulang sore. Kenalnya sama Ibu Ros, nah pas kenal tuh gendut, ya, gembol. Tapi hampir sebagian besar kami nggak kenal ya, mohon maaf. Tapi kemungkinan kalau sama istri saya mungkin pada kenal. Dan istri saya biasanya memberi nama dirinya itu Ibu Bisri, sebenarnya bukan Bisri namanya. Bisri itu nama saya, nama asli itu Wiwi. Manggilnya Bu Bisri, Bu Bisri. Itu Bisri itu nama saya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang namanya mengenal istri saya begitu, mungkin mengenalnya nama saya. Jasadnya adalah istrinya, ruhnya adalah saya. Ya gitu ya Bu ya. Jadi kita mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau sekiranya kita ada kesalahan. Begitu juga saya, kalau toh Bapak Ibu pernah ada salah dengan saya insya Allah sudah memaafkan, gitu Bu ya. Kemudian ada yang kedua, syarat atau ciri khas orang yang senang akan datangnya Ramadan itu adalah pada saat menjelang bulan Ramadan itu kalau bisa berbanyaklah bersedekah. Sehingga ini saya sedikit ada bingkisan buat Bapak Ibu sedekah dari saya. Mudah-mudahan bisa diterima walaupun jumlahnya nggak seberapa ya Pak Ibu ya. Tapi yang penting itu ketemunya ini. Kalau kurang ya nanti ngomong lagi, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak, saya tambah lagi. Mudah-mudahan kalau tambah banyak insya Allah sedekahnya juga tambah banyak. Begitu juga Bapak Ibu menjelang Ramadan ala kadarnya bersedekahlah kepada siapa yang menurut Bapak Ibu itu layak untuk menerima. Sedekah itu nggak mesti dengan orang lain, dengan anak, dengan ponakan, dengan saudara. Yang bagus malah sedekah itu pertama adalah anggota keluarga. Sehingga mintalah kepada Allah, ya Allah saya sedekah sebagai bukti saya bangga, saya senang bahwa Ramadan itu akan segera datang. Dan yang ketiga, ada juga sedekah menjelang Ramadan itu adalah bermakna sebagai fidyah. Fafidyatun ta'amun miskin. Jadi kalau mudah-mudahan sih tidak, di bulan-bulan kemarin ada puasa kita yang tertinggal sampai sekarang belum terbayar. Maka di situ sampean wajib bayar kifarat atau fidyah. Fafidyatun ta'amun miskin. Membayar fidyah itu untuk standar orang Arab itu adalah cukup makan satu hari.
Orang Arab itu Bu, makannya satu hari itu 8 on. Kalau beras berarti 1 liter. Itu satu hari habis satu orang. Satu hari habis. Kemudian dagingnya 8 on. Iya. Ikan 8 on. Makanya orang Arab itu tenaganya kuat-kuat. Fisiknya kuat, badannya gede-gede, rambutnya pun brewoknya lebat-lebat. Itu karena makanya itu satu hari itu habis satu liter beras, 8 on daging, 8 on ikan. Kalau kita mungkin 1 liter untuk saya mungkin bisa 3 hari dan nggak habis. Makanya orang-orang Indonesia itu orangnya kecil-kecil, pendek-pendek, ya. Kadang-kadang, iya. Udah pendek, kecil, kurus, itu umumnya orang Indonesia. Karena makanya ngirit. Kalau orang Arab enggak, makanya dagingnya 1 kilo, ikan 1 kilo, beras 1 liter. Itu 1 orang dalam 1 hari. 5 orang 5 kilo 1 hari, dagingnya 5 kilo. Satu keluarga 5 kilo. Makanya orang Arab itu sekali motong kambing itu kalau di restoran Arab itu modelnya satu kambing itu taruh di meja. Jadi kita tinggal nyeset aja. Nyeset di kilo makan bayar. Nyeset di kilo makan bayar. Kalau kita mah kadang-kadang 1 biji ini nih bagi 3 ya, 1 pagi, siang, sore. Kadang-kadang diasinin malah. Iya biar awet. Makan ikan diasinin, ikan teri kecil itu sekali makan 3 biji, kecil 3 biji. Ngirit. Iya. Kalau nggak diasinin mungkin 5 biji habis karena diasinin. Iya makanya paling ikan lundud itu kadang-kadang habis nyerok diasinin asin banget lagi. Iya akhirnya ya makanya ya cukup sedikit. Tapi ini kan saya berbicara tentang kaidah fikih. Kalau seandainya standarnya Indonesia, mungkin yang namanya bayar fidyah 1 orang itu mungkin ya seliter bertiga kali. Tapi karena standarnya orang Arab, maka 1 orang 1 liter. Jadi mudah-mudahan juga ini adalah merupakan fidyah saya untuk mengganti puasa yang bulan lalu itu tidak sah atau batal, kita tidak berasa gitu. Batal tidak berasa. Mudah-mudahan ini sebagai kafarat atau tebusan bahwa puasa yang terlewat Allah diampuni melalui sarana fidyah. Yang ketiga, saya itu memberi pengumuman ini Bapak Ibu bahwa alhamdulillah anak saya ini yang baru itu sudah mengandung 3 bulan. 3 bulan ya. Mudah-mudahan mohon doanya Bapak Ibu ya, dikuatkan rahimnya supaya kuat, disehatkan bapaknya, disehatkan ibunya, kemudian disehatkan calon bayinya sehingga sampai lahir dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada 1 aral pun yang mengganggu dan yang melintang. Sehingga berharap mudah-mudahan melalui doa Bapak Ibu, anak saya yang sedang mengandung itu diberikan kesehatan ibunya, kesehatan janinnya, kesehatan bapaknya, diberkahi rezekinya. Ala hadiriya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa taqarrabu ila Allah aqulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعلى نبعث إن شاء الله بكم لا نقول يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وقريبنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الغي والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلوم بها ذاتنا وترد بها فيدنا وتصلح بها ديننا وتفرد بها بعيدنا وترفع بها شهدنا وتزكي بها أعمالنا وتضيق بها وجهنا وتلهمنا بها رشدنا وتقضي لنا بها حاجاتنا وإذ تغفر لنا وقصر أعمالنا وافتقرنا إلى رحمتك يا الله يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين القبور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقبل المسلم من حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian Bapak Ibu dari saya akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini Bapak ngantri di dapat satu-satu ya Bu ya. Ya mohon diterima Bu. Demikian.
Udah, Bu. Ya, ya, makasih ya. Ya, ya, udah. Ya, ya. Mbak Sakti, iya, Mbak Sakti ya. Di dua kan? Ya, tambah nih.